pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Kang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita membuat teka-teki silang dengan menggunakan aplikasi Eclipse Crossword. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan sharing ini nanti bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Kita akan mulai dengan bagaimana sih membuat teka-teki silang dengan Eclipse Crossword ini. Ya, yang pertama kita akan membuka aplikasi Eclipse Crossword ini. Ya, kita buka dulu. Inilah tampilan Eclipse Crossword ini. Ada dua pilihan di sini dalam startnya, start new crossword or work on an old one. Nah, jadi kalau kita klik yang atas ini berarti kita membuat baru, sedangkan kalau klik yang bawah ini kita membuat atau melanjutkan pekerjaan yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, kita akan memulai dengan membuat baru, ya, membuat teka-teki silang baru. Setelah kita checklist yang atas ini, atau I would like to start a new crossword, nah, kita langsung klik next. Mohon maaf, bahasa Inggris saya kurang bagus, ya. Nah, ini juga ada dua pilihan, ya, ada dua pilihan. Pada langkah pertama ini juga ada dua pilihan. Kita untuk membuat yang baru kita pilih yang atas, ya, bagian atas atau yang pertama ini. Setelah di checklist, kita klik next. Nah, ini pada step 2 atau langkah kedua ini, create or modify or word place, ya. Jadi kita langsung bisa menuliskan atau membuat teka-teki silang mulai dari sini. Nah, pemirsa, word atau kata ini nanti sebagai kunci jawabannya, ya, atau nanti yang kemudian menjadi hal yang harus dikerjakan oleh yang mengerjakan TTS. Sedangkan kolom kedua ini atau yang bawah ini, yang lebih besar ini adalah untuk clue-nya atau soalnya atau pertanyaan, nanti dibuat di sini. Sedangkan list kata ini merupakan kata-kata yang sudah kita masukkan, ya, yang sudah kita masukkan. Kita langsung berikan contohnya saja biar lebih jelas. Kita klik di sini dan ini nanti akan secara otomatis akan menjadi huruf kapital semua, walaupun kita tidak mengklik tombol caps lock, tapi dia akan otomatis menjadi huruf kapital. Dan perlu dipahami dalam membuat kunci jawaban di sini atau kata misteriusnya, ya, teka-teki yang akan kita buat itu hendaknya cukup satu kata saja, atau kalaupun dua kata itu tanpa spasi. Nah, tanpa spasi. Misalnya kita akan buat tentang pengetahuan secara umum saja lah, pengetahuan umum. Misal tentang polusi, ya, polusi. Kita klik di sini. Ketika kita memberikan atau menuliskan clue-nya di sini, nah dia akan otomatis berubah jadi huruf kapital. Nah, kita akan berikan clue-nya atau soalnya. Polusi itu apa sih? Nah, misalnya pencemaran lingkungan. Setelah kita berikan clue, kita langsung klik add word to list. Nah, dia akan masuk ke sini, ke bank katanya, ya, bank kata atau listnya di sini, list kata-kata yang akan kita buat teka-teki silang nanti. Kemudian berikutnya kita klik kata berikutnya, ya. Kalau tadi kita sudah tentang polusi, nah misalnya kita tulis lagi di sini guru, mengajar, mengajar di sekolah.
Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kita klik add ini, nah dia akan masuk. Kalau misalnya Anda ragu, ya, kita klik di sini, kita remove, ya, kita remove. Nah, dia akan hilang, hapus, ya. Kita masukkan lagi, bisa. Ya, kita masukkan langsung, kita bikin lagi yang lain, misalnya petani, atau ladang gitu ya, petani. Kemudian sopir, mengemudikan, kendaraan bermotor. Nah, lagi misalnya, nah ini kalau kita mau bikin dua kata, misalnya Jawa Tengah, nah harus begini, kita salah satu provinsi di Pulau Jawa. Nah, nanti harus, kalau dua kata harus tanpa spasi. Ya, 1, 2, ini kita sudah punya 5 kata atau 5 soal. Nah, misalnya kita bikin 6 atau ya setidaknya 10 ya, kita bikin 10 lah. Kita bikin 10. Semarang, bukan Semarang deh, Yogyakarta gitu aja. Nama kota yang sama dengan nama provinsi, Yogyakarta. Kita add. Kemudian satu lagi, misalnya Kalimantan, nah, Borneo, sebutan lain Pulau Kalimantan, Borneo, gitu. Ya, mungkin cukup ini aja sebagai contoh. Kemudian setelah kita cukup, kita klik next lagi. Nah, ini di sini ada pertanyaan, apakah ini akan disimpan atau tidak. Nah, setelah dilanjutkan, maka agar lebih aman, maka kita harus simpan. Kita klik simpan, kita beri nama filenya. Nah, misalnya PTS pengetahuan umum. Nah, kita klik save. Nah, di sini ini adalah nama coursework nanti ketika akan muncul setelah kita print. Kita beri nama di sini, misalnya tadi PTS pengetahuan umum. Kita kasih nama kita sendiri sebagai penulis, misalnya ini saya tulis Kang Widi. Selanjutnya, karena ini tahun 2020 ya biarin aja. Nah, kita klik next. Nah, ini mengatur jumlah kata ke atas ke bawah atau mendatar menurunnya, itu kita batasi mau berapa huruf ya, berapa huruf dalam satu katanya itu ya. Atau lebarnya, lebar dari kolom teka-teki silangnya itu akan ada berapa huruf di sini. Nah, misalnya kita cukup standarnya aja 15, kita klik next. Nah, ini gambarannya jadi seperti ini teka-teki silangnya. Nah, jadi lebar maksimal dari
mendatar ataupun menurun ini adalah 15 huruf gitu. Dan pemirsa, perlu diketahui bahwa ini kita bisa rubah mau seperti apa gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik ini, make another puzzle like the one. Nah, kita klik aja di sini. Nah, ini akan berubah sesuka hati kita, mau pilih yang formasi seperti apa, yang lebih menarik atau yang mungkin dianggap lebih rumit. Nah, misalnya seperti ini, kita pilih yang ini aja. Setelah kita tentukan pilihan kita, kemudian kita klik next. Nah, pemirsa, sekarang tinggal kita menyimpan, ya, kita simpan formasi teka-teki silang tadi. Kita klik ini, save crossword. Nah, kita kasih nama tadi TTS pengetahuan umum, tadi sudah ada. Yang ini beda filenya. Kalau file ini adalah yang kita simpan sekarang, ini adalah file bentuk atau formasi dari teka-teki silang itu. Kalau tadi yang kita simpan pertama adalah file utama, ya, file utama dari awal. Kalau kita buka itu akan muncul pembuatan teka-teki silang dari awal tadi, ya. Nah, kita save. Oke. Nah, setelah kita simpan, nah di sini ada pilihan lainnya, ada print, save, atau publish. Nah, kalau mau kita print, kita langsung klik print. Ya, kita klik print. Di sini ada pilihan juga, ya. Pilihannya adalah kita ngeprint puzzle dengan jawabannya, atau puzzle yang kosong, ya, puzzle yang kosong. Nah, ini nanti yang kosong ini adalah berupa apa namanya, berupa kolom-kolom yang kosong tadi, bentuk TTS yang kosong bersama pertanyaannya, ya, bersama pertanyaannya. Nah, kemudian klik print. Ini kalau kita mau langsung print. Nah, pemirsa, demikian pembuatan teka-teki silang untuk sesi pertama ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berkarya.